Suling Emas, Jilid 17, Bagian 1. Busong lalu membaca sajak dengan suara bernada tinggi rendah, jelas dan berirama. Gurunya mendengarkan dan cukup hanya sekali saja mendengar. Sebagai seorang sastrawan, Kim Mo Taisu sudah hafal. Ia menarik napas panjang dan berkata, sajak yang baik dan mengandung kebenaran mutlak, namun terlalu tinggi untuk otak, dan terlalu dalam untuk diselami pengertian. Hanya dapat diterima oleh rasa dan getaran. Akan kunyanyikan, coba kau iringi dengan tiupan suling, Busong muridku. Tiba-tiba Kim Mo Taisu yang tadinya menanggung nyeri di punggungnya, tampak bergembira dan wajahnya berseri. Diam-diam Busong merasa khawatir. Dua orang tokoh golongan sastra dan silat bersikap aneh sekali mendengar perpaduan itu. Jangan-jangan suhunya juga akan bersikap aneh seperti mereka. Maka ia menjadi ragu-ragu. Siapa tahu, perpaduan suara itu mengandung sesuatu yang mukjizat dan jahat. Jangan kau khawatir, Busong. Kim Mo Taisu kegirangan seperti gila karena ia memang mencari dan mengharapkan sesuatu sehingga ketika mendapatkannya, ia menjadi girang luar biasa. Butek Lojin terlalu banyak melakukan hal-hal yang membuat ia merasa menyesal, mungkin karena sesalnya ia bersikap sedih seperti orang gila pula. Aku tidak mengharapkan sesuatu, juga tidak menyesalkan sesuatu, maka tidak akan apa-apa kecuali mendapatkan penjernihan batin. Mulailah. Setelah berkata demikian, sambil duduk bersila dengan tulang punggung lurus, Kim Mo Taisu bernyanyi seperti Busong tadi. Suaranya merdu dan nyaring. Ada muncul dari tiada, betapa mungkin mencari sumber tiada? Mengapa cari ujung sebuah mangkok? Mengapa cari titik awal akhir sebuah bola? Akhirnya semua itu kosong hampa, sesungguhnya tidak ada apa-apa. Sampai 3 kali Kim Mo Taisu mengulang nyanyian ini, diiringi suara suling Busong yang merayu-rayu. Kemudian ia diam dan keadaan menjadi sunyi. Sunyi, hening, dan gaib. Kim Mo Taisu memejamkan matanya. 2 butir air mata menempel di atas pipi. Napasnya tenang dan wajahnya tersenyum, seperti orang yang merasa puas dan lega. Tadinya Busong kaget melihat 2 butir air mata, akan tetapi hatinya lega melihat wajah yang tenang tenteram itu. Busong, dengarlah baik-baik, katanya. Suaranya lirih sehingga Busong mendekat dan duduk bersila di atas lantai, di bawah gurunya. Ada muncul dari tiada, akan tetapi tiada itu sendiri adalah suatu keadaan, karenanya, tiada juga muncul dari ada. Maka jangan salah duga, muridku, dan jangan salah laku. Mencari sesuatu dalam arti kata mengejar-ngejar, berarti mencari kekosongan. Segala sesuatu tercipta atau terjadi karena 2 kekuatan im dan yang di alam semesta ini, yang saling tolak, saling tarik, saling isi-mengisi. Segala sesuatu yang ada dan yang tidak ada dalam pengertian manusia, terjadi oleh im yang ini, kemudian segala sesuatu di alam semesta ini saling berkait, saling memengaruhi sehingga tidak mungkin lagi dipisah-pisahkan. Tidak ada yang paling penting, dan tidak ada yang paling tidak penting. Tidak ada yang paling tinggi ataupun paling rendah. Semua itu tali temali dan kait-mengkait, seperti hukum Enjoheng atau 5 anasir, kayu, api, tanah, logam, air, saling memengaruhi, saling membasmi juga saling menghidupkan. Karenanya berputar dan terus berputar merupakan bibir mangkok. Tidak ada ujungnya dan tidak ada pangkalnya. Tiada awal, tiada akhir, sekali saja terganggu akan menjadi rusak sebentar, dan mengakibatkan kekacauan, menjatuhkan korban, baru dapat pulih kembali, kait-mengait, berputar-putar. Semua sudah sewajarnya dan sudah semestinya begitu, jadi tidak perlu dianehkan atau diherankan lagi. Semua itu kosong, lahirmu, hidupmu, sepak terjangmu, susahmu, senangmu, matimu. Semua itu kosong dan hampa belaka karena memang sudah semestinya begitu, sudah wajar. Sehingga pengorbanan perasaan dan pikiran itu sia-sia dan kosong belaka. Karena sesungguhnya yang disusah senangi, ditawa tangisi manusia, itu bukan apa-apa. Kosong hampa dan sesungguhnya tidak ada apa-apa. Mengertikah engkau, Busong? Dengan terus terang Busong menjawab, terlalu dalam untuk Ticu, suhu. Ticu kurang mengerti. Kim Mo Taisu tersenyum dan membuka matanya. Sepasang matanya memancarkan sinar aneh dan tajam sekali. Bening dan penuh pengertian. Tidak aneh, Busong. Memang kau masih terlalu muda untuk mudah menangkap semua itu, sungguh pun engkau sudah banyak dijadikan permainan perasaan dan jasmanimu sendiri. Nah, contohnya begini, seorang ibu kematian anaknya yang terkasih. Apakah yang aneh dalam peristiwa ini? Tidak aneh, anak itu terlahir, tentu saja bisa mati karena sakit atau karena sebab lain. Jadi tidak aneh,
dan sewajarnya lah kalau seseorang yang dilahirkan itu akan mati, cepat atau lambat. Kuulangi lagi, seorang ibu kematian anaknya yang terkasih. Peristiwa wajar, bukan? Kejadian itu wajar, semestinya. Tidak ada sifat suka maupun duka. Sang ibu berduka, menangis dan tersiksa hatinya, merana dan merasa sengsara. Inilah yang tidak wajar. Bu Song kaget, terheran, semua jelas membayang di wajahnya. Mengapa kukatakan tidak wajar? Memang, karena semua ibu bersikap demikian, bagi umum hal ini adalah wajar. Namun bagi hukum alam tidaklah wajar karena tidak ada kaitannya sama sekali antara dua peristiwa itu. Disusah senangi, atau ditawa tangisi, peristiwa kematian itu tidaklah berubah karena tidak ada pertaliannya. Sang ibu berduka sampai jatuh sakit paru-parunya. Nah, ini wajar, karena duka itu ada hubungannya dengan paru-paru. Keduanya termasuk kekuasaan Im. Karena hukum kait-mengait, tali temali inilah maka timbul bermacam peristiwa di dunia ini. Semua wajar dan semestinya, yang tidak semestinya, yang tidak wajar, mendatangkan kekacauan dan karenanya menimbulkan hal-hal lain sehingga meluas sampai menimbulkan perang, menjadikan wabah penyakit, menimbulkan bencana alam, dan lain-lain karena perputarannya tidak selaras. Maka, kalau semua manusia dapat menempatkan diri masing-masing selaras dengan kehendak alam, kalau manusia dapat menyesuaikan diri dengan segala apa yang dihadapinya, menyesuaikan diri dengan segala apa yang diperbuatnya, dengan kehendak alam, maka kekuatan Im dan yang akan berimbang, perputaran Enjioheng akan sempurna, dunia akan tenteram dan aman. Sampai lama keadaan menjadi hening. Akhirnya Bu Song berkata, maafkan Ticu, Suhu. Ticu yang masih bodoh hanya dapat menangkap secara samar-samar saja. Namun, menurut pendapat Ticu, justru menyesuaikan diri dengan kehendak alam itulah yang hanya mudah dibayangkan, sukar dilaksanakan. Manusia sudah terlanjur menganggap wajar dan benar akan sesuatu yang sudah dilakukan dan dibenarkan banyak orang, sudah menjadi kebiasaan umum. Daun telinga wanita menurut kehendak alam tidak ada lubangnya, akan tetapi oleh manusia dilubangi untuk tempat perhiasan telinga. Ini sudah wajar dan benar menurut pendapat umum sehingga kalau ada wanita yang daun telinganya tidak dilubangi, dia ditertawai dan dianggap menyeleweng dari kebenaran umum. Pula, manusia terikat oleh wajib, terikat oleh hal-hal yang menyangkut kemanusiaan. Betapa dapat melepaskan diri daripada kemanusiaan, Suhu? Manusia dikurniai akal budi untuk dipergunakan. Maaf kalau kata-kata Ticu keliru. Tidak, kau tidak keliru. Memang semua ucapanku tadi hanya dapat diterima oleh getaran perasaan. Memang manusia mempunyai wajib, yaitu wajib ikhtiar. Dan kau memang betul bahwa sukar bagi kita untuk melepaskan diri daripada kemanusiaan. Kalau tidak, tentu kita akan dicap sebagai seorang gila karena menyeleweng daripada kebiasaan umum. Kurasa cukuplah, Bu Song. Kelak kau akan mengerti sendiri. Kalau kau sudah hafal akan isi kitab itu, kau pelajari dan selami baik-baik. Nah, tinggalkan aku hendak mengasuh dan memulihkan tenagaku. Bu Song keluar dari tenda Suhunya. Di luar sunyi karena barisan sudah meninggalkan tempat itu. Hanya belasan orang pengawal tadi masih berjaga di situ, di depan satu-satunya tenda yang sengaja ditinggalkan untuk Kim Mo Taisu. Bu Song lalu menyuruh belasan orang pengawal itu menyusul barisan mereka, melapor kepada Pang Chiang-kun bahwa Kim Mo Taisu selamat, dan kini sedang beristirahat di situ. 16 orang pengawal itu memberi hormat lalu meninggalkan lereng untuk menyusul induk pasukan dan bergabung dengan teman-temannya. Kemudian Bu Song mengasuh pula, di bagian belakang tenda. Lewat tengah hari, Bu Song mendengar suara ribut-ribut di depan tenda. Baru saja ia tadi hening dalam semedinya sehingga ia tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Karena terganggu semedinya, Bu Song melompat bangun dan lari ke depan. Kiranya Suhunya sudah berdiri di depan tenda dan berhadapan dengan Kong Lo Sengjin, Pou Kai Ong, Lau Kiat, dan Hek Giam Lo si manusia berkedok tengkorak seperti iblis. Kong Lo Sengjin, kau merasa penasaran melihat aku masih hidup, dan datang lagi hendak melihat aku mati? Baik, kau majulah dan mari kita selesaikan urusan kita agar lekas beres. Kim Mo Taisu sudah siap dengan sikap tenang sekali. Bahkan pedang di punggung dan kipas di pinggang belum ia ambil. Sikap yang penuh ketenangan dan suara yang sama sekali tidak mengandung nada permusuhan itu, agaknya membuat 4 orang itu terpukul hati nuraninya. Kui Seng, kau selalu membawa maumu sendiri, tidak mau menurut kehendakku. Karena itu engkau harus mati, kalau tidak, tentu kau hanya akan merintangi usaha kami, kata Kong Lo Sengjin. Kau harus menebus kematian Suhu,
bentak Lau Kiat sambil menggerakkan tongkatnya. Haha, Kim Mo Taisu, ingatkan akan penghinaan-penghinaanmu belasan tahun yang lalu? Sekarang harus kau tebus, kata Pou Kai Ong. Hanya Hek Giam Lo yang diam saja, dan diam-diam Kim Mo Taisu menduga-duga siapa gerangan orang yang bersembunyi di balik kedok tengkorak ini. Kim Mo Taisu menarik napas panjang. Menang atau kalah, hidup atau mati, sama saja. Yang penting adalah berdiri di atas kebenaran. Kalau kalian merasa penasaran, majulah. Pada saat itu Bu Song sudah tidak sabar lagi. Ia melompat keluar dan membentak, manusia-manusia berhati keji dan curang. Setelah memiliki ilmu kepandaian tinggi, mengapa masih belum dapat membuang sifat pengecut dan curang? Suhu sedang terluka, hal ini kalian semua tahu. Akan tetapi kalian datang berempat untuk mengeroyoknya. Di mana keadilan dan kegagahan kalian? Bu Song, kau mundurlah dan lihat saja. Jangan mencampuri dan melibatkan dirimu dengan urusan kotor ini. Bu Song, jangan kau tiru gurumu yang menanamkan pohon kebencian sehingga menghasilkan buah-buah dendam dan permusuhan. Suara Kim Mo Taisu tenang dan sabar, namun mengandung wibawa sehingga Bu Song terpaksa mundur lagi. Dada pemuda ini panas dan penuh amarah, namun ditekan-tekannya. Ia hanya dapat memandang dengan hati was-was dan penasaran. Muak ia melihat sikap musuh-musuh gurunya itu yang sama sekali tidak mengindahkan aturan dunia Kang O. Orang yang sudah menamakan dirinya pendekar, pantang melawan orang sakit, apalagi mengeroyoknya. Dan empat orang itu, melihat tingkat ilmunya, sudah menempati tingkat lebih tinggi daripada pendekar-pendekar silat biasa. Sungguh menjemukan dan menyakitkan hati, menimbulkan rasa penasaran. Di antara empat orang itu, agaknya hanya Lau Kiat seorang yang masih memiliki harga diri. Lau Kiat, murid kedua Ban Pilocia ini, adalah seorang Khitan peranakan. Ibunya seorang Khitan, ayahnya seorang Han yang bernama keturunan Lau. Akan tetapi karena sejak kecil ayahnya telah meninggal dunia dan ia ikut ibunya di Khitan, maka ia berjiwa orang Khitan. Ia selain berkepandaian tinggi, juga terkenal sebagai seorang gagah perkasa di Khitan, yang biarpun tidak mengikatkan diri dalam ketentaraan, namun ia setia kepada rajanya, dan selalu membantu gerakan bala tentara Khitan. Ia menghargai kegagahan, dan mengenal tata cara, aturan, dan sopan santun pendekar dunia persilatan. Mendengar teguran Bu Song tadi, merah seluruh muka Lau Kiat. Ditegur tentang aturan oleh seorang pemuda tentu saja benar-benar amat memalukan. Maka ia lalu menerjang maju sambil berseru, Kim Mo Taisu, aku membela kematian Suhu Ban Pilocia. Lihat seranganku, hebat juga serbuan Lau Kiat ini, karena tongkatnya yang baru, berat, dan terbuat daripada baja, menyambar ganas dan mendatangkan angin pukulan yang amat kuat. Kim Mo Taisu yang sudah terluka di sebelah dalam tubuhnya dan masih belum sembuh, tidak mau menghamburkan tenaga, dan ingin menyelesaikan pertandingan itu secara secepat mungkin. Maka ia tidak mengelak menghadapi sambaran tongkat baja itu, namun secepat kilat kipas dan pedangnya sudah berada di kedua tangan. Kipas di tangan kirinya menahan tongkat yang menjadi lekat pada kipas, kemudian bagaikan halilintar menyambar, pedangnya sudah membabat ke arah leher Lau Kiat. Tokoh Khitan ini kaget bukan main. Ia berusaha keras membetot tongkatnya sambil merendahkan tubuh untuk menghindarkan sabetan pedang. Akan tetapi sungguh tak disangkanya bahwa pedang itu sama sekali tidak menyabet leher seperti tampaknya, melainkan membabat kaki. Kasihan sekali Lau Kiat yang tidak sempat menghindarkan serangan luar biasa ini. Terdengar ia mengeluh dan robohlah tokoh ini dengan kedua kakinya buntung. Darah bercucuran dari kedua lutut yang sudah buntung itu, akan tetapi Lau Kiat sudah pingsan, tidak merasakan nyeri lagi. Kim Mo Taisu mengeluarkan suara aneh dari kerongkongannya dan tahu-tahu ia sudah berlutut di dekat tubuh Lau Kiat, menotok jalan darah di paha untuk menghentikan darah yang mengalir keluar, kemudian mengeluarkan obat bubuk untuk mengobati luka agar melenyapkan rasa nyeri. Akan tetapi tiba-tiba Bu Song berseru, Suhu, awas! Seruan peringatan Bu Song ini tidak ada gunanya karena tentu saja pendekar sakti itu sudah tahu bahwa dia diserang hebat oleh Kong Lo Sengjin, Hek Giam Lo, dan Pou Kai Ong secara berbareng, pada saat ia masih berlutut dan hendak mengobati luka kedua kaki Pa Sintung. Cepat Kim Mo Taisu menggerakkan tubuh melesat pergi dari situ sambil membawa pedang dan kipasnya. Obat bubuk tadi ia sebarkan, merupakan senjata rahasia mengarah mata ketiga orang pengeroyoknya yang terpaksa melompat mundur, karena tahu bahwa jika obat bubuk itu memasuki mata, akan celakalah mereka. Mata menjadi pedih dan tak dapat dibuka, dan tentu saja akan berbahaya bagi mereka. Dalam detik-detik selanjutnya, terjadilah pertandingan mati-matian yang amat cepat.
Kalau tokoh-tokoh yang memiliki kepandaian yang tinggi sudah mengeluarkan jurus-jurus simpanannya, pertandingan silat berubah menjadi adu nyawa yang cepat dan menyeramkan. Setiap gerak merupakan serangan maut. Cepat dan kuat, sukar diikuti pandangan mata, seakan-akan mereka sudah bergulat menjadi satu. Tiba-tiba terdengar suara keras, dan 4 buah senjata runtuh dan rusak. Tongkat Po Kai Ong patah menjadi 2 ketika bertemu secara hebat dengan kipas di tangan kiri Kim Mo Taisu yang juga robek tengahnya dan patah gagangnya. Senjata sabit di tangan Hek Giam Lo yang mengerikan itu juga patah menjadi 3, bertemu dengan pedang Kim Mo Taisu yang juga patah menjadi 2. Terdengar mereka mengeluarkan teriakan-teriakan kaget dibarengi dengan lengking tinggi yang keluar dari mulut Kim Mo Taisu dan tahu-tahu Kim Mo Taisu telah beradu telapak tangan dengan Kong Lo Sengjin. Keduanya berhadapan, Kim Mo Taisu agak merendahkan tubuh dengan lutut ditekuk, kedua lengan diluruskan ke depan, kedua telapak tangan beradu dengan telapak tangan Kong Lo Sengjin yang berdiri di kedua tongkatnya. Mereka mengerahkan sinkang dan mengadu tenaga dalam secara mati-matian. Po Kai Ong cepat menempelkan telapak tangan kanan ke punggung Kong Lo Sengjin sebelah kanan, dan Hek Giam Lo juga meniru perbuatan Raja Pengemis itu, menempelkan telapak tangan kiri ke punggung kakek lumpuh yang sebelah kiri. Mereka berdua sebagai ahli-ahli tingkat tinggi maklum bahwa dalam keadaan mengadu tenaga seperti itu, kalau mereka menyerang Kim Mo Taisu dengan pukulan, yang berbahaya justru Kong Lo Sengjin sendiri. Pukulan yang mengenai tubuh Kim Mo Taisu dapat ditarik dan disalurkan oleh lawan kepada Kong Lo Sengjin, sehingga sama artinya dengan memukul kawan sendiri sambil meminjam tangan lawan. Satu-satunya cara terbaik untuk membantu adalah seperti yang mereka lakukan. Tenaga sinkang mereka tersalur dan membantu Kong Lo Sengjin menekan lawan. Hebat akibatnya. Tadinya Kim Mo Taisu masih menang tenaga ketika menghadapi Kong Lo Sengjin yang sudah tua. Kalau dilanjutkan, beberapa menit lagi tentu ia akan sanggup merobohkan kakek itu. Akan tetapi setelah 2 orang lawannya yang lain datang mengeroyoknya, bukan main hebatnya tenaga yang tersalur melalui 2 telapak tangan Kong Lo Sengjin. Kim Mo Taisu berusaha menahan, namun ia tidak kuat. Apalagi karena di sebelah dalam dadanya masih terluka cukup berat. Betapapun juga, pendekar yang gagah perkasa ini sama sekali tidak mengeluh, dan sama sekali tidak mau menyerah begitu saja. Ia tetap mengerahkan sinkangnya dan mempertahankan diri sehingga wajahnya pucat, matanya berkilat, dan dari kedua ujung bibirnya menetes darah segar. Melihat keadaan gurunya sedemikian rupa itu, Bu Song tak dapat tinggal diam lagi. Biarpun suhunya tadi sudah memesan agar ia tidak turut campur, namun bagaimana ia dapat berpeluk tangan melihat suhunya terancam kematian oleh 3 orang lawan itu? Maaf, Suhu, terpaksa Ticu harus turun tangan. Ia membentak dan segera melompat maju. Seperti juga Hek Giam Lo dan Po Kai Ong, Bu Song mengerti bahwa untuk membantu suhunya yang sedang mengadu tenaga dalam itu, sama sekali ia tidak boleh menggunakan Iwa Kang memukul para lawan suhunya karena hal ini amat membahayakan suhunya sendiri. Maka ia lalu menggerakkan kedua tangannya, keduanya dengan jari-jari terbuka, yang kanan menusuk ke arah mata Po Kai Ong, sedangkan yang kiri merenggut kedok Hek Giam Lo. Perhitungan Bu Song tepat. Po Kai Ong yang ia serang matanya dan tidak dapat mengelak mau tak mau harus melayaninya dengan tangkisan, yang berarti menarik tenaganya membantu Kong Lo Sengjin. Sedangkan Hek Giam Lo yang selalu mengenakan kedok, tentu merupakan pantangan paling besar baginya untuk dibuka kedoknya dan pasti akan melayaninya. Kalau dia menggunakan suling, tentu hasilnya lebih baik. Namun betapapun juga, Bu Song tak sampai hati dan merasa malu harus menyerang 2 orang yang tak bersiap itu dengan senjata. Po Kai Ong dan Hek Giam Lo yang melihat bahayanya serangan, cepat menangkis sambil melompat mundur, melepaskan bantuan mereka pada Kong Lo Sengjin. Bu Song kini baru mau menggunakan sulingnya, dan sekali sulingnya bergerak, terdengar suara melengking tinggi dan sinar suling itu membawa hawa pukulan dahsyat. Bukan main kagetnya Hek Giam Lo dan Po Kai Ong karena mereka maklum bahwa tenaga dan kepandaian orang muda itu hebat bukan main, jelas tampak dari gerakan serangan itu. Sedangkan mereka berdua sudah tidak bersenjata lagi, yang tadi patah dan rusak sampiuh atau sama-sama rusak dengan senjata-senjata Kim Mo Taisu. Maka mereka hanya mengandalkan gerakan mereka yang cepat untuk mengelak dan mundur-mundur. Sementara itu, ketika melihat betapa Kong Lo Sengjin ditinggalkan oleh kedua orang pembantunya, Kim Mo Taisu yang sudah terluka hebat di sebelah dalam tubuhnya cepat mengerahkan tenaga terakhir dan mendorong sekuatnya. Kong Lo Sengjin mengeluh dan tubuhnya terlempar sampai 6-7 meter ke belakang, seperti daun kering tertiup angin, lalu roboh terbanting. Ketika ia bangkit berdiri di atas kedua tongkatnya,
Wajahnya pucat sekali, matanya seperti tidak bersinar lagi, dan tanpa berkata apa-apa kakek ini melangkah pergi sempoyongan seperti orang mabuk. Bu Song, mundur! Kim Mo Taisu berseru. Bu Song girang mendengar suara suhunya dan ia mencelat mundur di samping suhunya, siap membela orang tua ini. Kim Mo Taisu lalu memandang dua orang musuh itu sambil berkata, suaranya penuh wibawa, apakah kalian masih hendak melanjutkan pertandingan? Dua orang itu, Hek Giam Lo dan Pou Kai Ong, tentu saja hati mereka menjadi jeri. Tanpa berkata apa-apa, Hek Giam Lo mengempit tubuh Lau Kiat dan melompat pergi dari situ bersama Pou Kai Ong yang juga pergi mengambil jurusan lain. Kedua tokoh ini memang telah dapat dibujuk oleh Kong Lo Sengjin untuk membantunya, bersama Ban Pilocia, dengan janji-janji muluk seperti biasa. Kini melihat betapa Kong Lo Sengjin sendiri telah dikalahkan Kim Mo Taisu dan pergi meninggalkan gelanggang tanpa mempedulikan mereka, tentu saja mereka pun tiada nafsu lagi untuk menandingi Kim Mo Taisu yang demikian saktinya. Setelah semua musuh pergi, Kim Mo Taisu terhuyung-huyung dan tentu roboh kalau saja tidak segera dipeluk oleh Bu Song. Bagaimana, Suhu? Hebatkah lukamu? Kim Mo Taisu menggeleng kepala, menarik napas dalam lalu berdiri lagi, dibantu oleh Bu Song. Lukaku memang hebat dan berat, tapi tidak seberat luka Kong Lo Sengjin. Akan tetapi tidak apa, sudah semestinya terjadi dalam pertandingan. Akan tetapi hatiku terasa pedih dan sakit. Bu Song, kau lihatlah baik-baik di sekelilingmu, kau lihatlah mayat-mayat itu. Tentu saja sejak tadi Bu Song sudah melihatnya. Ratusan, mungkin ribuan mayat berserakan di sekitar lereng bukit, mayat-mayat tentara Sung dan Hitan yang belum sempat diurus orang karena perang masih terus terjadi, kejar-mengejar. Pemandangan itu amat mengerikan, juga menyedihkan. Bu Song, kau berlututlah, tiba-tiba Kim Mo Taisu berkata. Bu Song terkejut, juga merasa heran, akan tetapi ia tidak membantah, lalu menjatuhkan diri berlutut di depan suhunya. Bersumpahlah bahwa kau menaati pesanku yang terakhir ini. Bu Song menekan perasaannya yang diselimuti kedukaan karena ia maklum akan keadaan suhunya. Ticu bersumpah demi Tian yang Maha Kuasa akan menaati pesan suhu. Kau hanya boleh mempergunakan kepandaian silat yang kau miliki untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, untuk menentang yang jahat dan untuk menolong yang lemah tertindas, di samping penggunaan untuk membela diri. Kalau kau mempergunakan ilmu silatmu untuk menyombongkan kepandaian, untuk menanam permusuhan, dan untuk melampiaskan nafsu mencari kemenangan, kau akan terkutuk. Ticu akan mentaati pesan suhu ini, jawab Bu Song, suaranya tegas karena keluar dari hati yang jujur. Tanpa pesan suhunya, memang ia pun berpendirian seperti yang diinginkan suhunya itu. Jangan kau mendendam kepada siapa juga, dan untuk dapat melakukan hal ini, kau harus mematikan rasa benci terhadap siapapun juga. Hati-hatilah terhadap wanita, Bu Song. Sesungguhnya hidup gurumu selama ini jatuh bangun hanya karena wanita, karena kelemahan hatiku terhadap wanita. Jangan mudah menjatuhkan cinta, karena bagi penghidupanku selama ini, cinta itulah yang merupakan pangkal segala derita. Leburkan rasa cintamu menjadi kasih sayang yang merata terhadap semua manusia, dan hidupmu akan penuh bahagia. Kembali Kim Mo Taisu berhenti dan napasnya terengah-engah. Ia menekan dadanya dan wajahnya menjadi pucat sekali. Bu Song cepat bangun dan memeluk suhunya. Mari kita masuk ke dalam kemah dan beristirahat, Suhu. Kim Mo Taisu tidak membantah diajak masuk dan dibaringkan di dalam, akan tetapi ia masih sempat memberi pesan terakhir, sewaktu-waktu, pada hari pertama musim semi, datangilah puncak Taisan. Siapa tahu kau berjodoh dengan Bu Kesiansu, kata-katanya terhenti karena Kim Mo Taisu lalu muntahkan darah segar. Bu Song terkejut dan cepat menolong. Dengan cepat tanpa ragu-ragu ia menotok beberapa jalan darah di leher dan dada suhunya seperti yang pernah ia pelajari dari suhunya, kemudian ia mengulur tangan, meletakkan telapak tangannya di dada suhunya sambil mengerahkan tenaga. Akan tetapi tak lama kemudian Kim Mo Taisu membuka mata dan tangannya bergerak perlahan menolak tangan muridnya, bahkan memberi tanda dengan tangan agar muridnya keluar dari tenda. Ia bangkit duduk dengan susah payah. Bu Song dengan hati terharu membantu gurunya bersila, kemudian melihat gurunya duduk diam meramkan mata, ia tidak berani mengganggu dan hendak keluar memenuhi permintaan gurunya dengan isyarat tangan tadi. Pada saat itu tampak sinar menyambar-nyambar dari luar tenda. Kiranya benda-benda itu adalah huitu atau pisau terbang yang dilontarkan dengan kuat, bagaikan anak-anak panah meluncur ke seluruh bagian tubuhnya yang berbahaya. Bu Song terkejut, namun tidak gugup. Dengan cepat dan tenang, kedua tangannya bergerak dan berhasil menyampok runtuh pisau-pisau terbang itu.
Bahkan kedua kakinya berhasil menendang pergi 4 buah Huitu. Pengecut keji, ia membentak dan ternyata yang muncul adalah Hek Giamlo bersama 10 orang yang semua memegang sebatang pisau seperti yang menyambar tadi. Teringatlah Bu Song ketika beberapa tahun yang lalu melihat 2 orang anggota Huitu Pang yang membunuhi lawan dengan Huitu. Kemudian 2 orang itu terbunuh oleh Kong Lo Sengjin. Agaknya 10 orang yang kini ikut dengan Hek Giamlo ini adalah anggota-anggota Huitu Pang. Hek Giamlo, kau kembali mau apa? Dan sobat-sobat ini apakah orang-orang Huitu Pang? Wah, bocah ini mengenal kita. Seorang di antara pemegang pisau itu berseru dan tiba-tiba pisau di tangannya menyambar ke arah leher Bu Song. Bu Song sengaja memperlihatkan kepandaiannya untuk mengecilkan nyali lawan. Ia tidak mengelak, melainkan membuka mulut dan menangkap pisau itu dari samping dengan giginya. Kemudian sekali meniup, pisau itu meluncur cepat dan menancap pada batang pohon sampai ke gagangnya. Jangan mencari perkara, harap kalian pergi, kata Bu Song, teringat akan pesan suhunya. Si tua bangka sedang terluka, serbu. Teriakan ini keluar dari balik kedok tengkorak dan menyerbulah 10 orang itu, juga Hek Giamlo mengurung Bu Song. Hek Giamlo sudah mempunyai senjata baru, yaitu sabit bergagang panjang yang mengerikan. Agaknya tokoh ini memang mempunyai banyak senjata macam ini sehingga begitu senjatanya rusak, ia sudah memiliki gantinya. Oleh karena Hek Giamlo adalah murid Ban Pilocia, tentu saja ia mendendam karena Kim Mo Taisu yang telah menewaskan gurunya. Namun hal ini tidak ada seorang pun yang tahu, juga orang-orang yang terkenal di Khitan tidak ada yang tahu, tidak ada yang menduga bahwa Hek Giamlo yang mengerikan itu sebetulnya adalah Baisan, bekas panglima Khitan yang dulunya tampan itu. Tentu saja hanya Raja Kubakan yang tahu dan menerima sahabatnya itu, juga sutenya atau adik seperguruannya, Lau Kiat yang kini buntung kedua kakinya oleh Kim Mo Taisu. Tewasnya gurunya dan buntungnya kedua kaki Lau Kiat membuat Hek Giamlo marah sekali dan belum merasa puas kalau belum dapat membunuh Kim Mo Taisu. Inilah sebabnya mengapa ia memusuhi Kim Mo Taisu dan Bu Song yang tidak tahu duduk persoalannya, tentu saja kemudian merasa heran dan marah. Juga orang muda ini tidak tahu mengapa Huitu Pang memusuhi Kim Mo Taisu, bahkan yang membunuh istri gurunya, yang disuruh oleh Kong Lo Sengjin, adalah orang Huitu Pang. Hal ini juga ada sebab-sebabnya. Ketika Kim Mo Taisu masih merantau sebagai seorang pendekar jembel gila, di kota besar Chin'an di Provinsi Santung, Kim Mo Taisu pernah bentrok dengan ketua Huitu Pang. Persoalannya adalah karena ketua Huitu Pang menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya merampas dengan paksa seorang gadis yang dicintai putranya.